Halo semua, 5 edisi udah bangun dari hibernasinya. Hati-hati kalian, karena aku bakalan update 3 kali dalam 1 minggu. Jadi siapin banyak-banyak kuota kalian untuk nonton aku. Nggak sih. Nggak ditonton juga nggak apa-apa, asal kalian dengerin aja. Terserah lah, terserah. Kalian mau dengerin, mau nonton, nggak mau dengerin, terserah. Yang jelas malam ini, aku bakalan bahas satu topik yang sesuai dengan judulnya, yaitu Ibu Inggit Garnasih. Siapa sih Ibu Inggit Garnasih? Ada yang udah tahu? Atau masih ada yang belum tahu siapa Ibu Inggit Garnasih? Malam ini ku kasih sama kalian, ku kasih tahu sama kalian siapa Ibu Inggit Garnasih. Tapi sebelum kita masuk ke dalam inti videonya, aku minta maaf dulu sama kalian. Maaf kali, karena ini udah jam 2 subuh. Otak ini sudah tidak bekerja untuk memahami skrip. Jadi mungkin aku baca aja skripnya gitu ya. Sorry kali. Kita langsung masuk aja ke inti videonya. Ibu Inggit Garnasih. Ibu Inggit Garnasih lahir di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung pada 17 Februari 1888. Pas masih remaja, Ibu Inggit Garnasih itu salah satu kembang desa gitu di kampungnya. Karena dia kembang desa, Ibu Inggit Garnasih itu selalu dikejar laki-laki, selalu disukain laki-laki gitu ya. Wajar lah, selayaknya kembang desa aja gitu ya. Akhirnya, Ibu Inggit Garnasih itu berhasil dinikahi oleh seorang pria yang bernama Nata Atmaja, seorang pati di kantor residen Priangan. Namun, pernikahan ini tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian. Kemudian Ibu Inggit ini tuh, singkat cerita nih ya, Ibu Inggit ini tuh menikah lagi dengan seorang pengusaha yang juga aktif di organisasi Syarikat Islam bernama Haji Sanusi. Pernikahan mereka ini tuh baik-baik aja meskipun tidak bisa digolongkan ke dalam pernikahan yang bahagia gitu ya, karena Haji Sanusi itu selalu pergi meninggalkan Inggit Garnasih untuk urusan pekerjaannya. Hingga datanglah Soekarno. Soekarno masih berumur 21 tahun saat tiba di Bandung. Ia melanjutkan kuliah ke Kota Kembang setelah lulus dari HBS di Surabaya. Saat itu Soekarno punya istri bernama Siti Utari yang tidak lain adalah putri kesayangan dari bapak kosnya, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Pertemuan Soekarno dan Inggit Garnasih pertama kali terjadi saat Soekarno menempuh pendidikan di THS Bandung yang sekarang menjadi ITB, Institut Teknologi Bandung. Ibu Inggit Garnasih dikenal sebagai ibu kos Soekarno selama di Bandung gitu ya. Soekarno mendapatkan tempat tinggal itu dengan cara dibantu oleh Haji Sanusi yang tak lain adalah teman baik dari bapak mertua Soekarno, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Saat itu Inggit Garnasih itu masih berstatus sebagai istri Haji Sanusi. Dikutip dari buku Perempuan-Perempuan Pengukir Sejarah karya Mulyono Atmosiswarto Putra, kedekatan Soekarno dan Inggit Garnasih ini bermula saat mereka berdua tuh saling cerita gitu ya tentang kehidupan rumah tangganya masing-masing. Seperti yang aku bilang di awal, Soekarno saat itu udah menikah dengan gadis muda bernama Utari. Hanya saja Soekarno menganggap Utari itu sebagai adiknya gitu ya. Sedangkan Inggit Garnasih dianggap seperti sosok ibu karena selalu menyiapkan masakan, membereskan makanan, melayani, memperhatikan pakaian hingga mendengarkan buah pikiran Soekarno. Ibu Inggit ini pun melakukan hal yang sama gitu ya. Ia berkeluh kesah mengenai kelakuan sang suami yang suka bermain judi dan biliar. Bahkan ya, Haji Sanusi tidak pernah peduli gitu dengan Ibu Inggit Garnasih. Cuek aja gitu, cuek. Kesamaan masalah rumah tangga itu pun membuat mereka akhirnya mulai timbul gitu ketertarikan satu sama lain. Walaupun begitu, Inggit Garnasih sempat menasihati Soekarno untuk memperbaiki hubungan pernikahannya dengan Utari. Cinta mereka berdua juga diketahui oleh pasangan masing-masing nih. Jadi Haji Sanusi itu tahu apa yang terjadi, tapi nggak ada upaya gitu untuk merebut kembali Ibu Inggit Garnasih. Karena memang pernikahannya itu udah lama rusak aja gitu. Dan Utari juga sadar pernikahannya itu tidak membawa kebahagiaan. Setelah memikir matang-matang, Soekarno akhirnya memulangkan Utari ke rumah orang tuanya, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto di Surabaya pada tahun 1922.
Soekarno pun kembali ke Bandung setelah menceraikan Utari. Ia menyampaikan isi hatinya kepada Inggit Garnasih dan disambut baik pula nih sama si ibu. Keesokan harinya, setelah menyatakan perasaannya kepada Ibu Inggit Garnasih, Soekarno ini memberanikan diri untuk menyampaikan hal tersebut kepada Haji Sanusi. Nggak habis pikir aku. Gila nggak kok? Dengan kebijakan dan keikhlasan hati, Haji Sanusi menceraikan Inggit Garnasih. Tapi, ada tapinya nih. Haji Sanusi itu membuat perjanjian dengan Soekarno. Perjanjiannya adalah jika dalam waktu 10 bulan Soekarno ini melantarkan atau menyakiti Inggit Garnasih, tolong kembalikan Inggit Garnasih kepada Haji Sanusi. Singkat cerita, Inggit Garnasih dan Soekarno pun menikah pada tanggal 24 Maret 1923. Dalam surat pernikahannya tersebut tertulis usia Soekarno itu adalah 24 tahun saat menikah dan Ibu Inggit Garnasih berumur 23 tahun. Padahal faktanya sebenarnya adalah Soekarno 22 tahun dan Inggit Garnasih 35 tahun. Selama pernikahannya itu, Inggit Garnasih selalu membantu Soekarno penuh dengan keikhlasan, termasuk membiayai kuliah Soekarno. Bahkan di tahun 1927, Inggit menjadikan rumahnya sebagai tempat deklarasi berdirinya organisasi politik Perserikatan Nasional Indonesia. Selain itu juga perjuangan Inggit Garnasih dalam membantu Soekarno juga terlihat dari caranya merawat, seperti meracik jamu, membuat bedak untuk Soekarno. Ia juga sering menjahit kutang, menjual rokok, menjadi agen sabun dan cangkul, bahkan menggadaikan perhiasannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Inggit Garnasih adalah perempuan yang menyertai setiap jengkal kehidupan Soekarno dalam proses menuju pendewasaan dengan berbagai dinamika yang ada. Ketika Soekarno ditangkap di Yogyakarta pada 29 Desember 1929 dan dijebloskan ke penjara Bancai di Bandung, lalu dipindahkan ke Sukamiskin, Inggit ini nggak pernah gitu capek memberikan semangat kepada suaminya itu. Setiap menjenguk Soekarno di penjara, Inggit sering banget nih nyelipin uang di dalam makanan yang dibawanya, agar Soekarno bisa membujuk penjaga untuk membelikan surat kabar. Selama Soekarno dibui, Inggit juga menjadi perantara suaminya agar bisa terus berhubungan dengan para aktivis pergerakan nasional lainnya. Untuk menulis pesan dari Soekarno, Inggit memakai kertas rokok lintingan. Saat itu, Ibu Inggit Garnasih memang berjualan rokok hasil buatan sendiri. Rokok yang diikat dengan benang merah khusus hanya untuk para relasi suaminya, yang di dalamnya berisi pesan-pesan dari Soekarno. Inggit juga sering membawakan buku-buku yang dibutuhkan Soekarno, meskipun harus berhati-hati agar tidak ketahuan penjaga. Caranya, seperti yang dikutip dari buku biografi Inggit Garnasih, Perempuan dalam Hidup Soekarno karya Reni Nuryanti, Inggit berpuasa dulu selama beberapa hari supaya buku itu bisa diselipkan di perutnya gitu ya. Selama Soekarno menjalani pembuangan ke ND Flores sejak 1933 lalu diasingkan lagi ke Bengkulu sedari tahun 1938, Inggit selalu setia menyertai. Nah, sesampainya di Bengkulu, di sini nih, Soekarno mengenal satu wanita yang bernama Fatmawati. Seorang remaja putri yang manis, anak tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Kita lanjut lagi, seiring kekalahan Belanda dan berkuasai Jepang di Indonesia pada tahun 1942, Soekarno dibebaskan dan dikirim ke Jakarta. Hingga akhirnya Soekarno meminta izin kepada Inggit Garnasih untuk menikahi Fatmawati. Kurang lebih kalimatnya seperti ini. Aku tidak bermaksud menyingkirkanmu. Keinginanku adalah untuk menetapkanmu dalam kedudukan paling atas dan engkau tetap sebagai istri yang pertama, ucap Soekarno. Inggit tentu saja menolak mentah-mentah untuk dimadu, hingga akhirnya Soekarno terpaksa menceraikan Ibu Inggit Garnasih, meskipun bukan itu yang diinginkan oleh Soekarno. Setelah hampir 20 tahun bersama melalui susahnya kehidupan, dari penjara hingga pengasingan, Soekarno dan Inggit akhirnya resmi berpisah pada pertengahan 1943. Tanggal 1 Juni 1943, Soekarno menikahi Fatmawati. Usai Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan Soekarno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama, Fatmawati lah yang menjadi First Lady alias Ibu Negara. Sementara Inggit tetap sendiri dan masih tinggal di Bandung. Singkat cerita, pada tahun 1960 saat Soekarno berada di puncak kekuasaannya, ia mengunjungi Ibu Inggit Garnasih yang saat itu sudah berumur 72 tahun.
Dan sedangkan Soekarno saat itu masih berumur 59 tahun. Dalam pertemuannya, Soekarno meminta maaf karena telah menyakiti hati Ibu Inggit. Lalu dengan kebesaran hati Ibu Inggit menjawab, "Tidak usah meminta maaf, Kus. Pimpinlah negara dengan baik seperti cita-cita kita dahulu di rumah ini," kata Ibu Inggit Garnasi gitu ya. Singkat cerita lagi, 10 tahun setelah itu, Soekarno wafat di Jakarta pada 21 Juni 1970 setelah nyaris seluruh kekuasaannya dilucuti oleh Soeharto yang menggantikannya sebagai presiden. Begitu mengetahui Soekarno telah meninggal, Inggit langsung bergegas menuju ke Jakarta ke Wisma Yaso yang tak lain adalah rumah duka mantan suaminya itu. Di samping jasad Soekarno, Inggit berucap dalam bahasa Sunda, diiringi isak tangis yang sedikit tertahan. Kurang lebih Ibu Inggit tuh ngomongnya kayak gini, "Kus, kiranya Kus mendahului, Inggit doakan." Sampai di sini kata-kata Ibu Inggit tuh terhenti gitu ya. Ia tak kuasa menahan kepedihan atas kepergian lelaki yang sangat dicintainya itu. Inggit sudah sejak lama memaafkan Soekarno, seperti yang terucap saat pertemuan mereka di Bandung pada tahun 1960 itu. Inggit memberikan maafnya juga kepada Fatmawati yang menemuinya pada 7 Februari 1984 dengan mediasi Ali Sadikin. Kurang dari 2 bulan setelah perjumpaan penuh haru itu, Inggit juga meninggal dunia. Inggit Garnasih, istri terkasih Soekarno yang setia menyertainya dalam kondisi paling sulit sekalipun, wafat pada 13 April 1984. Jenazah Ibu Inggit Garnasih dimakamkan di TPU Caringin, Bandung. Ia juga diangkat sebagai pahlawan pada tahun 1997 sampai 1998. Karena keberadaannya sangat berpengaruh terhadap negara, untuk mengenang jasanya juga, kediaman Ibu Inggit Garnasih itu dijadikan sebagai museum. Dan nama jalannya menjadi Ibu Inggit Garnasih. Sedih banget ceritanya. Ya udah, barusan itu adalah cerita terakhir dari Ibu Inggit Garnasih. Pas nyampein kata-kata Ibu Inggit Garnasih yang ini nih ya, yang ini. "Tidak usah meminta maaf, Kus, pimpinlah negara dengan baik seperti cita-cita kita dahulu di rumah ini." Tuhan, sakit banget tenggorokan rasanya, sumpah. Sakit banget, nahan nangis rasanya. Nggak kebayang aja gitu suasananya pada saat itu gitu ya. Ya udahlah, kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, kasih aku jempol ke atas dan subscribe tentunya. Subscribe. Dan kalau kalian nggak suka juga nggak apa-apa, kasih aja aku jempol ke bawah. Tapi harus subscribe, baru kasih jempol ke bawah. Dan untuk kalian yang subscribe, jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari 5 edisi. Ya udahlah, terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah mendukung 5 edisi sejauh ini. Terima kasih banyak and respect bos, respect bos. Thank you. 5 edisi di sini, goodbye.